Berikut. Quran. Yang ketiga, sambutan. Keempat, penyampaian materi. Kelima, tanya jawab. Keenam, doa dan penutup. Baik, marilah kita buka acara kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali acara agar senantiasa penuh rahmat dan ridha Allah, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustadzah Nurul. Kepada Ustadzah Nurul kami persilahkan. Maaf diralat Ustadzah, yang baca Al-Quran Syafa Ustadzah. Iya Ustadzah, maaf ini tadi kok saya di mute jadinya nggak bisa bicara, ngapunten. Oke, kepada Mbak Syafa saya persilahkan. Surat Al-Fil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil taramihim bijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Shadaqallahul adzim. Shadaqallahul adzim. Terima kasih kami ucapkan kepada adik Asyafa yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga Allah memberi kelancaran pada kegiatan kita hari ini, menjadi amal solih bagi pembaca serta kita yang mendengarkan mendapatkan kebaikan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah Taman Taut Al-Hanif kepada Ustadzah Agustin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur pada kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga di pagi hari yang sangat cerah ini kita dapat bertemu dan bermujaha di dalam forum yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Kepada yang terhormat segenap para wali santri, kepada yang terhormat para ustadz-ustadzah, dan segenap anak-anakku yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu di acara Parenting Quran ini, Bunda sekalian, di seri yang ketiga, insya Allah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menstimulasi perkembangan fisik motorik anak usia dini. Nah, parenting kali ini tentu harapannya untuk menambah life skill anak-anak. Nah, karena di sini harapannya selain anak-anak kita itu menghafal Al-Quran, mereka juga harapannya memiliki life skill yang tinggi, tentu dengan yang di awalnya adalah tentu dengan stimulasi fisik motoriknya. Nah, bagaimana seperti apa nanti akan dijelaskan oleh Ustazah Erwina. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta parenting hari ini yang telah berpartisipasi bersama teman Taut Hanif. Bersama kami tetap setia mendengarkan parenting kali ini. Nah, itu saja dari saya, semoga bermanfaat bagi kemaslahatan umat, kemaslahatan orang tua, dan juga bagi anak-anak sendiri. Sekian dari saya ucapkan ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustazah Agustin yang telah menyampaikan sambutan pada acara parenting kali ini. Baiklah, selanjutnya adalah cara inti, yakni parenting. Melanjutkan dari tema sebelumnya, yakni tentang mengasah emosi anak yang disampaikan oleh Ustazah Priani. Alhamdulillah, pada acara parenting kali ini kita berkesempatan diisi oleh Dr. Erwina. Beliau adalah praktisi kesehatan di salah satu rumah sakit Jombang. Setelah pemaparan materi akan ada sesi tanya jawab. Silahkan kepada seluruh ayah, bunda, dan hadirin sekalian bisa menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat atau fitur raise hand. Setelah kesempatan tanya jawab dibuka. Tentu kita sudah menunggu materi yang akan disampaikan oleh Dr. Erwina. Mari kita sapa. Assalamualaikum Dr. Erwina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya Dr. Erwina. Kepada Dr. Erwina kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas? Ya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yutirahu ala dini kulli wa kafa bilal syaidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apunten, suara saya terdengar jelas nggih? Terdengar, Ustazah. Nggih, ada tambahan suara. Iya. Jelas tambahannya. Lebih keras tambahannya nggih, ini ikut nimbrung soalnya. Bentar.
Sebentar deh, sekalian nunggu Dokter Erwina dulu. Ngapunten Ustazah sebentar nggih. Oh, nggih. Ustazah, monggo dinyalakan atau apa gitu musiknya. Video-video anak-anak sambil menunggu Dokter Erwina. Nggih. Ngapunten. Itu tadi rebutan rebutan bersuara dengan anak saya. Baiklah. Ini Bunda semua nggih. Ada yang ayah juga. Ustazah dan ayah bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu walaupun secara virtual. Shalawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para sahabat dan pengikutnya yang telah menunjukkan kita kepada jalan iman dan Islam. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, saya diberikan amanah dari Taut Al-Hanif untuk mengisi tentang kiat perkembangan motorik pada anak usia dini. Saya mulai ya. Kalau kita ingat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrati fa abawahu yuhawidanihi au yumajisanihi au yunasiranihi. Di situ Rasulullah bersabda bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, orang tuanya lah yang menjadi Yahudi, Majusi dan Nasrani. Jadi orang tua itu memiliki satu peran ya untuk mendidik anaknya mau menjadi seperti apa, dan tentunya kita sebagai orang tua sangat menginginkan anak-anak kita kelak menjadi anak-anak yang cerdas, yang berkepribadian Islam dan jelas akan ikut membela agama kita. Baiklah, sebenarnya siapa sih yang kita sebut dengan anak? Yang jelas anak ini bukanlah miniatur orang dewasa ya. Dan kalau di sini saya diamanai untuk menyampaikan perkembangan fisik motorik anak usia dini, siapakah anak usia dini itu? Kan demikian ya. Anak usia dini adalah mereka anak yang berusia 0 sampai 6 tahun. Dan kekhasan dari seorang anak ini adalah dia akan tumbuh dan berkembang. Slide-nya bisa sambil dibuka. Ya, anak itu dia tumbuh dan berkembang gitu ya. Demikian pula pada anak usia dini kita paham di 2 tahun pertama kehidupannya atau kita sering mengenal dengan 1000 hari pertama kehidupan, maka perkembangan otak seorang anak ini sedemikian cepatnya perkembangannya hingga strukturnya itu sudah mencapai 80% di usia 2 tahun, 80% perkembangan otak dewasa. Luar biasa. Jadi dari awalnya yang 0 gitu ya, hingga mencapai 80%. Sehingga cepat sekali apa yang terjadi, apa yang diserap, apa yang yang
dimunculkan oleh si anak ini dalam otaknya. Selebihnya di usia 2 sampai 6 tahun, maka di usia 6 tahun itu mencapai 95%, sehingga di usia 2 ke 6 tahun itu menambah hanya 15%. Jadi ketika kita menginginkan anak kita menjadi anak yang berkualitas, maka peran kita ketika anak itu di usia dini itu sangat penting, sangat luar biasa gitu. Termasuk apa saja yang harus kita stimulasi pada mereka. Ya, slide berikutnya. Jadi kalau tadi saya katakan bahwa setiap anak itu dia tumbuh dan berkembang, maka kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pertumbuhan dan apa itu perkembangan. Kalau pertumbuhan di sini bisa digambarkan sebagai pertambahan jumlah, pertambahan ukuran dari bentuk tubuh ya, dan seringkali di sini diidentikan dengan satu pengukuran dari berat badan, tinggi badan, juga lingkar kepala. Dan ketika ini proporsional gitu ya, sesuai dengan standar usianya, maka dikatakan bahwa anak tersebut dalam keadaan normal begitu. Jadi memang untuk pertumbuhan ini kita tidak bisa membandingkan dengan anak-anak yang sebaya. Misalkan sama-sama usia 3 tahun, yang satu kok sebesar itu, yang satu kok sebesar ini gitu ya. Tidak bisa, tetapi standar normalnya itu adalah ketika kita plot, kita pasang di grafik pertumbuhan anak sesuai dengan jenis kelamin dan usianya, dan itu masuk di dalam rentang normal, maka dia normal begitu. Ya, itu yang namanya pertumbuhan, sehingga tidak hanya satu ya berat badan, tapi semuanya tinggi badan dan juga lingkar kepala. Lalu bagaimana dengan perkembangan? Perkembangan adalah slide berikutnya. Perkembangan adalah di sini lebih kompleks dari pertumbuhan. Jadi bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih rumit ya. Dalam beberapa item ada kemampuan gerak, baik itu gerak kasar maupun halus, kemudian bicara bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Dan memang 4 unsur ini biasanya yang akan kita nilai ketika kita menilai perkembangan seorang anak. Begitu. Nah, bagaimana kita katakan normal seorang anak ini? Jadi perkembangan ini sebenarnya dalam satu rentang ya. Tidak saklek hanya pada saat itu, tetapi usia sekian sampai usia sekian. Ada anak-anak yang dia bisa berkembang lebih cepat ya dari usianya. Jadi kalau misalkan dia usianya 4 tahun, tapi kemampuannya sudah setara dengan anak usia 5 tahun. Ada anak-anak yang demikian. Jadi kemampuannya bisa dikatakan advance, jadi lebih cepat. Ada juga yang sudah pas pada umurnya, tapi dalam rentang yang pada umumnya anak-anak belum bisa, dia sudah bisa. Tapi normal. Ada juga yang sampai menjelang akhir, pada umumnya yang lainnya sudah bisa, dia baru bisa begitu. Tapi masih dalam rentang yang normal. Sebenarnya ini juga tidak masalah. Tetapi ada juga anak-anak yang dia terlambat dari usianya. Jadi misalkan pada usia 2 tahun seharusnya anak itu sudah bisa bicara, ternyata si anak ini belum bisa bicara. Atau pada usia 2 tahun seharusnya anak itu sudah bisa berjalan, bahkan berlari gitu ya. Dia baru bisa atau belum bisa sama sekali, maka itu bisa dikatakan terlambat begitu. Jadi kalau perkembangan kita melihat standar normalnya dari mana? Dari milestone. Jadi tahapan ya, tahapan perkembangan. Ya, slide berikutnya. Nah, ini satu contoh ya, milestone perkembangan motorik. Jadi kalau pada usia dini itu biasanya kita melihat anak-anak mulai dari yang baru dilahirkan sampai kemudian usia dini sampai usia 6 tahun apa saja. Nah, ini motorik, salah satu contoh motorik. Pertama ini motorik kasar ya yang saya contohkan.
usia berapa sih anak itu angkat kepala, kemudian tengkurap, kemudian duduk, kemudian merangkak, kemudian berdiri, berjalan, berlari, dan seterusnya. Apa itu melompat, apa itu berjinjit, dan sebagainya. Kalau motorik halus, ya karena motorik itu ada dua nanti ya, motorik halus seperti apa? Ya bagaimana dia memegang, bagaimana dia menjimpit, bagaimana dia menulis, dan sebagainya. Tuh, slide berikutnya. Nah, perkembangan motorik tadi saya sampaikan ada dua, ada motorik kasar dan juga ada motorik halus. Nah, motorik kasar ini adalah perkembangan gerak yang meliputi keseimbangan dan koordinasi antar anggota tubuh. Jadi biasanya pada otot-otot yang lebih besar ya, menggunakan sumbu tubuh. Yang sumbu tubuh itu kan berarti nanti akan dipengaruhi oleh banyak faktor juga. Berikutnya ditampilkan semua aja slide-nya, jangan satu-satu ya. Jadi contohnya apa? Kalau untuk motorik kasar seperti tadi yang saya gambarkan di slide sebelumnya, ada milestone-nya, maka di sini contohnya seperti merangkak, berjalan, melompat, dan sebagainya. Atau juga misalkan berdiri satu kaki, menangkap bola, melempar bola, itu adalah contoh dari motorik kasar. Termasuk juga naik tangga, gitu. Itu ada tahapannya. Mungkin yang awalnya naik tangganya dengan merangkak, gitu ya. Dia sudah bisa berjalan, tapi ketika naik tangga dia merangkak sampai dia sudah bisa berdiri tegak ketika naik tangga. Bahkan mungkin berlari ya naik tangga. Itu juga merupakan tahapan-tahapan usia. Sedangkan apa itu motorik halus? Kalau motorik halus ini perkembangan gerak yang meliputi otot kecil. Tadi kalau motorik kasar kan otot besar ya. Dan biasanya pada motorik halus ini ada koordinasi mata dan tangan. Jadi akan lebih rumit dibandingkan dengan motorik kasar untuk hal-hal yang lebih kecil gitu ya. Itu yang kita masukkan dalam motorik halus. Seperti menjimpit. Apa itu menjimpit? Memegang dengan ujung jempol sama jari begini ya. Nah, ini pada usia bulan anak di bawah 1 tahun ya, sebenarnya sudah harus bisa menjimpit gitu ya. Jadi tidak lagi menggenggam seperti ini, tetapi dengan jimpitan. Biasanya untuk mengambil benda-benda kecil, apa itu bentuk kayak kacang-kacangan, apa itu kayak manik-manik seperti itu. Nah, untuk bisa menjimpit ini juga luar biasa gitu ya. Ini butuh koordinasi, butuh kemampuan begitu. Kemudian contoh yang lain apa? Menggambar, menulis gitu ya. Dan menulis ini juga ada tahapannya. Mungkin pada awalnya anak itu hanya menggenggam begini ya untuk menulis. Jadi jangan heran kalau kemudian kita jumpai anak usia dini yang coret-coret itu dengan begini gitu ya. Nah, seiring dengan usianya, bertambahnya usia, nanti lama-kelamaan dia sudah akan bisa menulis dengan cara tripod ini ya. 3 jari ini. Nah, kalau pada usia yang lebih besar ternyata anak itu masih dengan menggenggam, maka ini juga harus kita waspadai gitu ya. Apakah memang ini ada satu hal yang kurang pas dari motorik halusnya begitu. Termasuk aktivitas motorik halus itu seperti meronce itu ya, atau bikin puzzle, menumpuk balok dan sebagainya. Slide berikutnya. Nah, apa saja yang bisa mempengaruhi dari perkembangan motorik pada anak usia dini? Ada faktor intrinsik, ada faktor ekstrinsik. Jadi faktor intrinsik ini adalah faktor dari dalam ya, yang itu seperti faktor genetik yang menentukan karakteristik dan temperamen anak. Kondisi fisik anak, kemudian kesehatan anak. Kalau misalkan anak itu ada satu kelainan ya, kelainan atau misalkan dia lahir dalam kondisi tertentu, apakah dia itu lahir dalam keadaan prematur, jadi belum cukup bulan, apakah dia lahir dalam keadaan berat badan lahirnya yang rendah, jadi normal bayi lahir paling kecil 2.500 gram atau 2,5 kilo ya. Kalau dia lebih kecil, ya itu akan bisa berpengaruh juga pada perkembangannya. Apalagi kalau dia lahir dalam keadaan prematur tadi, itu juga akan berpengaruh pada perkembangannya. Termasuk di sini adalah status gizi atau nutrisinya. Pada anak-anak yang mengalami malnutrisi, jadi apakah itu gizi buruk atau gizi kurang, itu juga akan bisa berpengaruh pada perkembangan motorik, terutama motorik kasar. Karena tadi kan motorik kasar itu menggunakan otot-otot besar. Kalau kemudian tubuhnya saja itu kurang, gitu ya, kurang asupan nutrisinya, bagaimana dia akan menyangga tubuhnya, ibaratnya demikian. Selain itu juga nanti sangat dipengaruhi oleh keadaan kesehatan anak ini seperti apakah dia ada gangguan saraf. Karena dalam motorik ini banyak faktor, ada sarafnya, ada
ototnya gitu ya, ada persendiannya gitu ya, sangat mempengaruhi dari perkembangan motorik itu. Jadi anaknya kelihatan baik tapi ternyata tonus otot atau ibaratnya itu kalau kita bilang ototnya itu lembek gitu ya, lunak gitu ya, sehingga akan sulit untuk misalkan berdiri gini ya, untuk menyangga tubuhnya. Sedangkan ada faktor ekstrinsik. Faktor ekstrinsik itu berarti faktor di luar ya, di luar si anak, seperti faktor keluarga, orang tua, saudara kandung, pola asuh, budaya lingkungan, kondisi sosial ekonomi keluarga, dan juga stimulasi. Misalkan pada anak-anak usia dini gitu ya, pada anak usia dini ini kan ada tipikal keluarga yang suka menggendong, misalkan begitu. Sedikit-sedikit digendong, sehingga anak sangat kurang leluasa untuk beraktivitas secara mandiri atau bergerak secara mandiri gitu. Sehingga misalkan pada anak-anak yang mulai belajar tengkurap itu ya, seharusnya kita biarkan dia dalam posisi ditengkurapkan gitu ya, sehingga dia bisa menyangga kepalanya gitu ya, tetapi dalam waktu yang cukup lama. Nah, kadang-kala ada tipikal keluarga yang kemudian tidak memberikan kesempatan kepada si anak untuk melakukan hal itu. Jadi sedikit-sedikit digendong, termasuk ketika si anak ini sudah mulai belajar berjalan. Sehingga anak ini ada satu kesempatan yang sedikit ya, hanya sedikit kesempatannya untuk bisa leluasa itu tadi. Atau misalkan si anak ini didudukkan di baby walker gitu, baby walker yang kita bisa melihat kalau di baby walker itu seolah-olah anak bisa berjalan gitu ya, karena sudah bisa kemana-mana gitu ya. Tapi ternyata itu bukan murni dari si anak, tetapi roda dari baby walker lah yang membuat si anak ini bisa berjalan kemana-mana begitu. Jadi ada juga stimulasi-stimulasi yang tidak tepat seperti itu. Ya, jadi misalkan anak juga tidak pernah diajari, ya mungkin seolah-olah bermain ya, tapi sebenarnya kita menstimulasi motorik pada anak ini. Misalkan kita ajak anak melompat-lompat ya, ajak anak untuk berjalan pada titian, meniti gitu ya, berjalan pada satu garis lurus, atau berjalan dengan balok yang itu jaraknya agak lebih tinggi dari tanah ya, sehingga anak itu berjalan untuk menunjukkan keseimbangannya gitu ya. Nah, ini adalah satu bentuk permainan yang sebenarnya menstimulasi motorik dari anak. Atau misalkan bersepeda. Nah, bersepeda. Beruntunglah kita di masa sekarang ini sepeda itu sudah dijual dari kecil banget gitu ya, sampai yang ya segala macam model lah gitu. Yang berbeda dengan zaman dahulu yang mungkin tidak semua orang bisa naik sepeda. Kalau sekarang kita belikan sepeda kecil yang sesuai dengan usianya ya, maka anak itu akan bisa terstimulasi untuk naik sepeda begitu. Jangan kemudian berpikirnya sepeda kan lebih keren kalau misalkan naik mobil gitu ya, naik sepeda motor misalkan begitu ya. Tidak demikian, ini sebenarnya untuk menstimulasi motorik dari anak usia dini. Ya, selanjutnya, lalu bagaimana sebenarnya peran kita sebagai orang tua? Nah, tentu di sini yang jelas orang tua ini harus paham tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Ya, jadi paham milestone perkembangan anak. Ya, jadi harusnya anak usia segini harus bisa apa, anak usia segini harus bisa apa, gitu. Sehingga bisa memberikan stimulasi secara tepat dan benar, gitu. Belum waktunya diajarkan, tidak tepat stimulasinya. Sudah waktunya malah nggak diajarkan, juga tidak tepat. Misalkan pada anak-anak yang belum waktunya diajari untuk menulis namanya, misalkan usia 1 tahun kok sudah senang coret-coret gitu ya, kemudian kita suruh kita ajari, ayo tulis namanya, misalkan namanya Agus gitu ya, tulis A begini G, ya ini belum waktunya, belum saatnya untuk mengajarkan menulis pada anak usia 1 tahun. Nah, berarti pada usia berapa? Nah, inilah orang tua yang harus paham milestone perkembangan anak gitu. Ya, kemudian orang tua juga harus paham red flag atau tanda bahaya. Artinya begini, tadi saya sampaikan, karena perkembangan itu rentang ya, rentang waktu. Jadi pada usia berapa orang tua itu harus waspada? Apakah anak ini terlalu
terlalu cepat atau terlalu lambat gitu ya. Nah, terlalu cepatnya itu dalam batas normal ataukah tidak. Nah, ini orang tua juga harus paham. Seperti tadi saya sampaikan, misalkan pada usia 2 tahun kok anak belum bisa berjalan ya. Ini sudah tanda bahaya. Makanya orang tua harus punya satu panduan. Nah, panduan yang ini akan jadi pijakan, jadi pegangan ketika akan melakukan stimulasi ataupun akan membawa anak kita itu ke ahlinya begitu. Slide berikutnya. Nah, panduan orang tua apa? Yang sederhana adalah buku KIA gitu. Punya semua ya, ayah bunda sekalian. Insya Allah kalau punya anak, kita punya buku KIA ini. Nah, ini adalah buku KIA yang lama. Kalau yang baru, buku KIA ini sudah bolak-balik. Jadi balik yang awal tulisannya ibu, jadi untuk ibu. Nah, untuk ibu ini berarti dimulai dari bagaimana ibu itu mulai hamil. Karena buku KIA ini akan diberikan kepada para bunda yang hamil, gitu ya. Mulai dari pemeriksaan kehamilannya, kemudian apa yang harus diketahui oleh seorang ibu yang dia hamil, apakah harus senam hamil, apakah tanda bahayanya ketika hamil, dan sebagainya, sampai menjelang persalinan. Termasuk apa yang harus diwaspadai ketika sudah kehamilannya sudah tua gitu ya, atau sudah mencapai perkiraan untuk kehamilan. Sedangkan di baliknya yang terbaru bolak-balik yang baliknya adalah buku KIA untuk anak. Jadi mulai anak lahir sampai usia biasanya 5 tahun. Ya, di situ sudah ada apa yang harus dilakukan oleh orang tua merawat bayi baru lahir, apa yang harus dilakukan. Ketika anak sakit, apa yang harus dilakukan. Ketika menyusui, bagaimana memberikan ASI yang benar, itu sudah ada semuanya di dalam buku KIA itu. Kemudian ketika anak sudah mulai makan, ya MPASI usia 6 bulan, bagaimana menunya, itu sudah ada. Contohnya di buku KIA, termasuk di situ adalah grafik pertumbuhan tadi. Grafik pertumbuhan tadi kan ada pertumbuhan, ada berkembang ya. Grafik pertumbuhan itu sudah ada. Berat badan di mana batasan dia normal, tinggi badan di mana batasan dia normal, lingkar kepala juga sudah ada. Juga tentang perkembangan, gitu ya. Perkembangan sejak usia 0 sampai usia 6 tahun kalau di sini ya, itu sudah ada semuanya begitu. Ini saya berikan contoh ya, kelihatan nggak ya? Sebenarnya kelihatan ya di kamera. Usia 0 sampai 6 bulan. Nah, biasanya ada yang di kotak. Kalau yang terbaru lebih banyak tulisannya. Kalau yang ini lebih simpel dalam satu kotak. Tapi kalau yang terbaru lebih simpel, tapi sebenarnya ada di situ tulisan yang harus diisi oleh orang tua pada usia-usia tertentu. Misalkan kalau pada anak usia menjelang sekolah ya, preschool ya, prasekolah, itu di situ ada misalkan pada usia anak 3 tahun, apa checklistnya, apa yang harus bisa dilakukan. Misalkan mengayuh sepeda roda 3, sudah bisa atau belum? Begitu. Wah, nggak bisa roda 3, bisanya roda 4, nggak apa-apa gitu ya. Berarti sudah bisa mengayuh, gitu ya. Berarti sudah memiliki kekuatan pada kakinya untuk bisa mengayuh sepeda. Kemudian berdiri di atas satu kaki tanpa pegangan. Ya, ini kan menunjukkan keseimbangan si anak. Ini motorik, sudah bisa atau belum gitu. Nah, ada beberapa item yang itu bisa dibaca oleh orang tua, kemudian diisi di checklist gitu ya. Kalau bisa centang gitu. Ketika ada satu saja gitu ya, belum bisa, maka ini sudah menjadi warning orang tua untuk mengajak anaknya diperiksakan ke ahlinya. Demikian juga pada usia 5 tahun, 6 tahun, semuanya sudah ada. Nah, buku KIA ini bisa menjadi pegangan orang tua untuk tadi ya, milestone-nya, perkembangan milestone seperti apa, tanda bahayanya itu seperti apa. Dan termasuk stimulasi apa yang bisa diberikan kepada anak tersebut. Kemudian selain buku KIA, sekarang sudah tersedia aplikasi Primaku. Ya, Primaku. Primaku ini aplikasi yang dibuat untuk para orang tua. Jadi tinggal memasukkan identitas diri, dan anak biasanya akan sudah bisa masuk ke dalam aplikasi Primaku itu. Dan di situ kita juga bisa memantau pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Ya, itu yang sekiranya bisa saya sampaikan. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan dalam diskusi. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya ini momen yang kita tunggu-tunggu, yaitu sesi pertanyaan. Silahkan menyampaikan pertanyaan di kolom chat Zoom atau fitur raise hand. Akan kami bacakan bagi yang mengirim melalui chat Zoom, atau silakan mengaktifkan suara ketika kami persilahkan kepada yang menyampaikan pertanyaan melalui fitur raise hand. Kepada Ayah Bunda, kami persilahkan untuk bertanya. Monggo, ada yang mau bertanya? Apa ada pertanyaan dari Ayah Bunda? Oke, sambil menunggu pertanyaan, monggo Bunda bertanya. Iya, kepada Bunda Eka Widya, kami persilahkan untuk bertanya. Bunda Eka, kami persilahkan untuk bertanya. Oke. Ya, sudah, terima kasih. Ya, sami-sami. Saya ingin bertanya, ini kan anak saya usianya 2 tahun 4 bulan. Nah, kalau dari segi kemampuan berbahasanya, masih apa ya? Masih beberapa kosakata yang dia mengerti dan belum bisa menggabungkan, maksudnya mengucapkan satu kalimat. Bisanya hanya 2 kata digabungkan, misalkan Uma mam, Uma bobo, gitu saja. Dan sesekali itu bukan tidak paham perintah, nggak paham, tapi kadang masih agak bingung. Apakah itu termasuk keterlambatan berbahasa ngapunten, keterlambatan berbicara, nggih? Karena ada anak di usia yang saudaranya anak saya ini usianya sama, tapi sudah ngomongnya sudah cas-cis, sudah lancar sekali ngomongnya gitu. Dan kalau misalkan ini termasuk keterlambatan, stimulasi apa yang cocok untuk meningkatkan kemampuan berbahasanya? Ampun. Terima kasih Bunda untuk pertanyaannya. Kepada Dr. Irwina, kami persilakan untuk menjawab. Iya, Bunda Eka punya buku KIA? Punya. Ya, di buku KIA itu ada checklist yang bisa diisi ya. Ini saya bacakan aja. Jadi pada umur 2 tahun anak bisa naik tangga dan berlari-lari. Bisakah? Kalau bisa dicentang. Mencoret-coret pensil pada kertas. Bisakah? Kalau bisa dicentang. Dapat menunjuk satu atau lebih bagian tubuhnya. Ya, sudah bisa atau belum? Menyebutkan 3 sampai 6 kata yang mempunyai arti seperti bola, piring, dan sebagainya. Memegang cangkir sendiri, belajar makan minum sendiri. Nah, dari semua ini kira-kira sudah bisa semua? Sudah bisa semua. Sudah bisa semua. Berarti kalau pakai buku KIA ini masih masuk dalam tahap normal, begitu ya. Tapi kalau misalkan Bu Eka merasa khawatir, tapi tadi saya bilang ya bahwa kita membandingkan mengatakan anak itu normal atau tidak, baik itu pertumbuhan atau maupun perkembangan, bukan dibandingkan dengan anak yang sebayanya, karena itu dalam rentang kalau perkembangannya. Kalau pertumbuhan pun juga dalam rentang. Normal itu persentil berapa sampai persentil berapa begitu. Jadi kalau misalkan dia masuk dalam grafik itu tapi di atas garis sedikit, itu normal. Sedangkan misalkan temannya sebayanya dia di bawah garis paling atas sedikit, itu dalam rentang normal, itu juga tidak apa-apa begitu. Jadi asalkan kita tahu tahap batas normalnya.
batas normalnya. Gitu. Jadi kalau misalkan itu anak umur 2 tahun misalkan ya, atau umur ya 2 tahun lah. 2 tahun kok berat badannya sampai anak saya kok cuman 10 kilo ya, misalkan begitu ya. Kita lihat dia laki-laki atau perempuan. Misalkan oh anaknya laki-laki. Anak saya 10 kilo. Oh, ternyata masih normal. Kemudian si temannya ini kok dia beratnya sudah 14 kilo ya. Jauh banget 4 kilo. Itu sebenarnya masih normal kan, masih dalam rentang normal gitu. Nah, kalau perkembangan sama, kita tidak bisa membandingkan dengan anak seusianya. Kita harus paham yang normal itu apa, begitu ya. Normal itu mana gitu. Maka tadi saya bilang ada milestone-nya. Untuk orang tua bisa pegangan dari buku KIA tadi. Jadi memang ada anak yang dia lebih cepat dari sisi bicara bahasanya. Tetapi ada pula anak yang dari sisi bicara bahasanya itu normal, tapi masih dalam batas yang ibaratnya itu baru mulai, tapi masih dalam rentang normal. Tidak masalah. Yang penting bagi kita paham mana batasan normalnya. Yang kedua, berikan terus stimulasi itu. Nah, ini agak menyimpan sedikit ya. Kalau tadi kan kita fokusnya di motorik. Ini tanyakan Bunda Eka dari sisi bicara bahasa. Tapi nggak apa-apa. Dari bicara bahasa, berarti apa yang harus kita lakukan? Sering-seringlah kita mengajak ngobrol anak. Nah, mengajak ngobrol anak ini mungkin tidak sama seperti kita ngobrol dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa kan kita bisa duduk berhadapan-hadapan, ada kontak mata, kemudian kita berbicara. Itu kalau orang dewasa. Kalau pada anak-anak, itu bisa juga kita lakukan demikian. Tetapi bisa juga tidak demikian. Kalau tidak demikian, apa yang bisa kita lakukan dengan mengajak ngobrol anak, mengajak bicara anak ini? Bisa dengan kita memberikan kosakata sebanyak-banyaknya, mengomentari apa yang dia lakukan. Jadi kalau misalkan si anak itu asik bermain apa misalkan boneka misalkan, dan kita komentari. Misalkan kita panggilnya apa? Namanya Siti misalkan. Oh, Siti lagi main boneka ya. Bonekanya pakai baju apa? Oh, pakai baju ini misalkan gitu. Baju biru. Nanti Bunda jadi temannya Siti boleh nggak? Nanti bisa gendong bonekanya nggak gitu, dan seterusnya kita ajak ngobrol gitu. Nah, si anak ini bisa jadi akan menanggapi kita, bisa jadi juga cuek aja pada apa yang kita sampaikan gitu. Tapi tidak masalah asalkan apa namanya kita memberikan misalnya kosakata sebanyak-banyaknya. Atau kita sering memverbalkan sesuatu yang bukan tidak perlu ya, sesuatu yang biasanya kita lakukan dengan diam, itu kita omongkan. Jadi misalkan si anak mau makan misalkan gitu ya. Misalkan Bunda, Mam, gitu aja. Oh, kita respon gitu ya, respon. Oh, Siti mau makan. Ayo sama Bunda kita ambil piringnya. Piring itu ini loh, ini piring. Kita ajakin. Jadi semuanya kita omongkan gitu ya. Ya memang kita menjadi lebih cerewet gitu ya untuk memberikan stimulasi kepada anak gitu. Dan yang penting lagi adalah stimulasinya kita berikan kosakata itu dengan jelas, kata-katanya jelas, bukan bahasa anak tetapi bahasa yang benar. Misalkan si anak bilangnya cucu, misalkan belum bisa bilang es ya, tapi tetap kita akan menyampaikannya. Oh, Siti mau minum susu. Nah, itu. Jadi mungkin kalau perlu kita perjelas susu gitu ya. Jadi bukan pakai bicara anak. Oh, kayaknya lucu deh bilangnya gitu. Terus kita ikut-ikutan. Itu justru memberikan stimulasi yang tidak tepat. Atau yang pernah terjadi juga memberikan stimulasi misalkan mengenalkan hewan-hewan sekitarnya. Misalkan kita mengenalkan kucing. Misalkan kita mengenalkan kucing, itu apa gitu ya? Oh, itu meong. Nah, itu salah gitu ya. Kita memberikan ini adalah kucing. Suaranya meong gitu ya. Nah, itu jadi yang pas ya. Gitu. Jadi kita terus memberikan stimulasi yang tepat pada si anak. Demikian Bunda Eka, kalau misalkan
khawatir ya boleh saja diperiksakan. Nanti akan ada pemeriksaan yang lebih lebih lengkap dibandingkan dari buku KIA. Demikian Ustazah Nova. Alhamdulillah sudah terjawab. Pertanyaannya baik. Ini ada pertanyaan dari Bunda Rofiatul. Izin bertanya, Bu Dokter. Misal anak usia 2 tahun sudah bisa berbicara lancar dan menceritakan kejadian. Sudah bisa menyusun Lego, bisa menyusun balok kecil hingga tinggi. Itu termasuk perkembangan motorik halusnya berkembang cepat. Stimulus apa lagi yang harus dilakukan orang tua agar kemampuan anak bisa lebih optimal? Terima kasih. Monggo Bu Dokter untuk dijawab. Oke. Ustazah Nyun Sewu ini saya mau ganti perangkat nggih. Sebentar nggih. Nggih. Sebentar sambil menunggu Dokter Erwina. Silakan untuk yang mau bertanya lagi bisa di. Ya. Usianya berapa tadi? Usianya tadi berapa? Belum. Usia 2 tahun. Usianya 2 tahun ya? Iya. Ya, 2 tahun. Oke. Usia 2 tahun. Yang ditanyakan tadi stimulasi apa untuk motorik halus ya? Motorik halus ya. Oke. Jadi kalau anak itu sudah mampu untuk usianya, kita bisa berikan stimulasi untuk usia yang lebih besar dari dia. Jadi pada anak-anak usia 2 tahun, kalau dia sudah bisa rentang usianya, maka kita bisa berikan stimulasi untuk usia yang lebih lanjut ya, untuk usia 3 tahun, usia 4 tahun, nggak masalah. Tetapi kita tidak memaksa anak, karena mungkin tarafnya akan lebih sulit, misalkan begitu ya. Misalkan puzzle itu kan bertahap. Ada puzzle yang cuman satu kotak itu untuk 3 bagian aja, atau 2 bagian. Nanti puzzle itu bermacam-macam yang lebih rumit. Nah itu kita tingkatkan aja, misalkan begitu ya. Kita tingkatkan, jadi yang puzzle-nya misalkan lebih dari 3. Oh ternyata dia bisa, naikkan lagi puzzle yang lebih rumit lagi. Bahkan puzzle yang kecil-kecil banget itu kan juga ada ya. Yang mungkin bagi orang dewasa itu ada yang sudah pusing lihatnya gitu. Tapi ternyata anaknya mampu, nggak masalah gitu ya, nggak masalah. Boleh kalau stimulasi kita berikan yang ini yang sebanyak-banyaknya. Jadi memang awalnya kalau usia 2 tahun 2-3 potong sudah bisa, naikkan gitu ya. Atau gambarnya yang jadinya mungkin yang gambarnya itu hanya warna, kemudian jadi gambarnya lebih abstrak begitu atau lebih kompleks lagi, itu juga bisa. Jadi stimulasinya bisa potongannya yang menjadi lebih banyak tapi gambarnya masih sederhana, bisa juga yang potongannya sedikit tapi gambarnya sudah agak agak ruwet ya, bukan agak ruwet, lebih kompleks lah, kita melihatnya seperti itu. Kemudian kalau tadi sudah bikin menyusun balok-balok sampai tinggi gitu ya. Nah, sekarang nanti kita bisa memberikan tantangan pada dia dengan model yang berbeda begitu. Misalkan dia punya balok banyak ya, dia sudah bisa menyusun tinggi. Nah, coba sekarang kelompokkan menurut warna misalkan. Itu juga merupakan stimulasi. Ternyata dia punya balok 4 warna, dia sudah bisa nggak membedakan warna ini? Dia sudah bisa nggak menyusun balok berdasarkan warnanya? Gitu. Itu jadi satu tantangan bagi si anak. Ya kelihatannya kan sama aja ya kalau bagi orang tua, pokoknya nyusun balok aja. Tetapi ada yang berbeda, ya ada yang berbeda begitu. Termasuk sudah boleh mengajak si anak ini menggambar. Ya, mungkin mewarnai gitu ya, mewarnai pakai apa? Pakai krayon. Coba dengan media yang berbeda, pakai cat, ya, pakai cat, pakai tangan, pakai media yang buat ditempel-tempel itu. Jadi medianya digonta-ganti itu juga bisa.
begitu. Krayon, ke pensil warna, ke spidol, ke cat air, ke pakai tangan gitu ya, atau pakai tadi ya media lain itu. Kalau saya ingat dulu waktu TK itu pakai pelepah pisang ya, pelepah pisang itu dicapkan di dicat gitu ya, kemudian kita kita stempelkan ke buku gambar. Itu juga awalnya mungkin hanya stempel begitu aja secara urut. Nanti bisa dibuat model. Jadi dari pelepah pisang itu bisa dibuat bikin bunga, bikin mobil, bikin rumah dengan cat yang berbeda-beda tapi medianya pakai pelepah pisang itu misalnya begitu. Contoh yang lain lagi apa? Sudah paham ukuran dan bentuk enggak, Bunda? Tadi kalau usianya 2 tahun ya. Nah, itu nanti bisa ukuran dan bentuk. Jadi yang ukurannya mulai dari yang besar, kecil, gitu ya. Kemudian bentuknya, tapi ini satu-satu ya, jangan langsung ya, nanti bingung anaknya. Jadi kalau misalkan, saya mau bikin yang lingkaran aja. Jadi kalau misalkan nyusun balok, ya berarti ya bentuknya kotak semua, lingkaran semua, gitu. Nanti besoknya beda warna, gitu. Kalau sudah bisa juga ganti bentuk, gitu. Jadi kelompokkan berdasarkan bentuknya dan seterusnya, gitu. Kemudian bermain pakai adonan ya kayak plastisin, pakai play-doh, pakai selem teh yang sekarangnya, tapi tetap harus diawasi. Jadi itu juga stimulasi untuk motorik halus, kan juga ada sensorinya ya untuk perabaannya dan sebagainya. Itu motorik halus. Kalau motorik kasar apa yang bisa dilakukan? Jadi jangan sampai nggak seimbang ya, motorik halusnya berkembang pesat, motorik kasarnya mager gitu ya, males gerak anaknya. Jangan juga, kalau bisa semuanya itu bisa semuanya. Misalkan apa? Bisa dengan belajar memakai kancing baju, gitu ya, pakai kancing baju. Pakai kancing baju ini bisa langsung ke bajunya, maksudnya ya pakai kancing sendiri atau bajunya itu dilepas kemudian dipasangkan, atau bisa dengan media dibuat bermain. Ya, misalkan pasang kancing kemudian itu dibuat ular-ularan. Kita masukkan kain-kain itu jadi ular. Jadi nanti kalau sudah panjang jadi ular gitu. Atau misalkan dibuat bunga, kemudian kita masukkan itu kelopaknya, kita masukkan lagi kancing itu jadi kelopaknya demikian. Itu juga bisa ya permainan kancing. Kemudian kalau dia sudah bisa main bersama dengan teman-temannya boleh, tapi biasanya ada juga anak usia 2 tahun itu yang masih bermain bersama-sama. Ya, beda ya bermain bersama dengan bermain bersama-sama. Kalau bermain bersama itu sudah bisa saling berkoordinasi, main petak umpet, itu main bersama itu. Tapi kalau bermain bersama-sama, usianya sebaya, tetapi yang satu main A, yang satu main B gitu ya. Tapi mainnya di tempat yang sama, itu namanya bermain bersama-sama. Jadi mereka belum bisa bermain dalam bentuk tim atau kelompok gitu. Kemudian membuat ya, atau misalkan di sini bermain ini ya, ini apa kalau bahasa kita apa? Engklek ya, apa namanya? Yang pakai lempar-lempar pakai apa namanya? Pakai koin atau pakai batu itu yang ada gambarnya itu. Engklek ya. Kemudian kita lompat pakai satu kaki, ada kalanya 2 kaki. Itu apa istilahnya kalau nama permainannya? Itu juga bisa untuk melatih keseimbangan anak. Kalau belum bisa ya kita jangan paksakan anak seperti ini. Mungkin kita bisa bermain untuk motorik kasarnya itu main pesawat-pesawatan. Jadi berdiri 1 kaki kita jadi pesawat ya, tangannya direntangkan berdiri 1 kaki. Kemudian kita ya berbunyi pesawat seperti itu. Itu juga bisa. Ya, atau juga itu tadi berjalan pada satu garis. Kita bisa menggambar dengan kapur gitu ya. Garis, atau kita pakai lakban atau pakai solasi gitu yang berwarna, minta si anak untuk meniti garis itu. Bisa nggak dia garis lurus? Nanti suatu saat kita bentuk lingkaran, bisa nggak dia gitu? Kalau dia sudah lancar ya, sudah ahli
melewati satu garis tadi itu, kita beri tantangan lebih. Tantangannya apa? Kalau dia membawa benda di atas kepala, pakai tempeh misalkan gitu ya, atau pakai nampan, dia bisa nggak berjalan keseimbangan gitu ya, berjalan keseimbangan. Itu jadi satu tantangan bagi dia. Kemudian ternyata dia bisa melewatinya. Kalau tempehnya atau nampannya itu dikasih sesuatu, dia bisa nggak lewat gitu ya. Jangan yang berat ya, yang ringan aja. Nah, itu akan menjadi suatu permainan yang mengasihkan bagi anak-anak. Anak-anak itu pasti akan seru kan seperti itu. Mungkin bagi kita orang tua yang lihat itu, permainan apa itu ya. Tapi bagi anak-anak itu sangat seru sekali gitu. Itu nanti bisa kita jadikan stimulasi untuk motorik kasar di usia 2 tahun. Ya. Atau apa? Bermain, bisa juga bermain mendorong dengan kaki gitu ya. Jadi kakinya disuruh cepet-cepetan gitu ya, balap-balapan tapi pakai kaki, kakinya dorong entah dorong kardus gitu ya. Jadi kardusnya tentu diisi yang lebih berat ya, kalau ringan aja kan gampang gitu. Mungkin dari yang kosong nanti diisi dan sebagainya. Jadi balapan nih kayaknya itu ya dengan teman-teman sebayanya atau dengan orang tuanya gitu. Mungkin itu Bunda beberapa contoh stimulasi yang bisa kita berikan pada anak usia 2 tahun. Kalau mau lebih di usia 3 tahun gitu ya, apa yang bisa dilakukan? Kalau mau lebih juga bisa anak dengan bermain bola. Bolanya kalau misalnya bola besar, sekarang ganti bola kecil. Bisa nggak dia nangkep bola kecil, nendang bola kecil, melempar bola kecil. Kalau mungkin bola besar, dia sudah bisa pada usia 2 tahun. Sekarang tantangannya jadi bolanya kecil. Bola tangan ya, maksudnya yang bisa kita genggam dengan tangan itu. Kalau bola besar kan 2 tangan biasanya, itu sekarang 1 tangan. Nah, itu bisa nggak si anak seperti itu gitu ya. Atau bisa juga sudah mulai dikenalkan dengan konsep jumlah. Jadi menghitung, kalau motorik halusnya ya sudah mulai menghitung. Tapi menghitungnya itu kita tidak mengenalkan angkanya, tapi menyebutkan bendanya. Nanti kalau sudah bisa sambil tambah angkanya, itu juga bisa. Mungkin itu Ustazah Nova. Alhamdulillah, terima kasih Bu Dokter. Semoga Bu Rafiul sudah terjawab sudah nggih pertanyaannya. Baik. Assalamualaikum Bu Dokter dan Ustazah sekalian, mohon izin bertanya. Anak saya tipe anak yang talk aktif atau banyak bicara dan bertanya saat di rumah. Usia sekarang 5 tahun, tapi tergolong pemalu, pendiam, dan bahkan tidak mau berbicara dengan suara keras atau suaranya pelan sekali dengan gurunya baik di sekolah maupun di TPG. Bagaimana untuk menstimulusnya Bu Dokter? Monggo Bu Dokter. Ini kita bisa agak keluar dari topik juga ya, tapi enggak apa-apa. Ini kayaknya topik yang bulan lalu ini, sosial emosional pada anak ya. Tapi boleh kita coba kita cari tahu pada si anak. Kita tanyakan kepada si anak, kira-kira apa yang menyebabkan dia jadi malu, apa yang menyebabkan dia suaranya pelan gitu. Apakah ada satu trauma ketika dia bicara keras atau ada sesuatu yang dia takuti gitu ya sehingga dia suaranya pelan ini. Nah, ini kita bisa tanyakan kepada si anak tentu dengan cara ibaratnya itu mengorek perasaannya anak, mengorek alasan si anak ini ya dengan cara yang berbeda-beda. Kalau misalkan modelnya ini kalau ditanya langsung ya nggak jawab gitu. Ya kita bisa dengan cara yang lain. Mungkin kita bisa menggambarkan atau menceritakan kisah-kisah mereka yang pemberani gitu. Kemudian kita dorong dia untuk melakukan hal yang serupa. Atau bisa juga dengan cara yang lain, misalkan kita berbagi pengalaman kepada si anak, gitu ya, sehingga anak juga memiliki kemampuan. Atau ya bisa juga dengan kita sampaikan apa adanya. Ini semua sangat tergantung pada
tipikal anak, dan biasanya orang tua yang paham tentang anaknya. Oh, tipikal anak saya ini kalau diberitahu itu maunya yang langsung, ya udah kita beritahu secara langsung. Atau maunya nggak secara langsung, tapi dia paham kok sebenarnya. Ya ini nanti orang tua yang bisa paham tentang kondisi anaknya, kita coba. Kalau kita belum paham, ya kita berusaha mengenali tipikal anak kita. Karena kadang orang tua itu cenderung menyamakan antara satu anak dengan anak yang lain. Anak saya dulu yang pertama enggak begitu kok, begini-begini. Anak yang kedua kok susah banget ya, ternyata memang tipikalnya berbeda. Nah, anak saya yang ketiga malah aneh lagi misalnya begitu ya. Jadi memang kadang orang tua itu cenderung menyamakan, padahal setiap anak itu memiliki tipikal karakter yang berbeda-beda. Sehingga orang tua harus paham benar, oh kalau kepada si sulung saya harusnya ngomongnya belak-belakan. Kalau pada si tengah misalkan, saya ngomongnya harusnya yang halus ya, karena dia sensitif misalkan begitu. Oh, pada si bungsu saya ngomongnya beda lagi misalkan begitu ya. Nanti orang tua yang memang paham. Tetapi kalau usianya sudah 5 tahun, kalau memang itu terasa sangat mengganggu, itu bisa kita sekalian ya ke psikolog untuk tahu misalkan IQ-nya berapa. Kemudian nanti ada apa namanya itu eh, apa namanya istilahnya apa ya kayak eh, apa namanya ya bukan batasan sih, dia mentok untuk ngomong itu ada apa gitu ya. Eh, ini bukan sesaklek itu ya ke kita psikolog, kita bisa menyelami dulu anak kita, tapi ini juga sekalian karena usia 5 tahun itu biasanya sudah masuk untuk mulai masuk ke sekolah dasar, kita juga akan bisa tahu seperti apa gitu ya. Ini juga bisa diambil atau ditempuh begitu. Sehingga nanti kalau misalkan ada saran-saran dari psikolognya, bisa juga kita cocokkan dengan apa yang sudah kita kenali dari si anak ini dalam kesehariannya, kemudian apa yang bisa kita berikan atau kita terapkan gitu. Atau jangan-jangan kita irit banget untuk memberikan pujian sehingga si anak ini merasa minder gitu ya, tidak berani tampil dan sebagainya, merasa malu gitu. Artinya kita irit pujian itu kita lebih sering menyalahkan anak atau membandingkan anak dengan anak yang lain misalkan. Itu lo lihat si A gitu, dia ngomongnya keras, kamu nggak keras misalkan, atau itu lo si ini. Nah, kita tidak memberikan pujian ketika dia melakukan atau dia sudah mengupayakan gitu. Nah, kadang kita tidak perlu memuji yang wah hebat, pintar, tidak. Kita hanya cukup memberikan apresiasi. Kalau ketemu sama ustazah atau besok kalau ketemu sama bu guru atau kalau misalkan kamu tampil diupayakan suara yang keras, yang lantang karena Allah sangat menyukai ketika seorang itu menghafal dengan suara lantang, misalkan begitu ya, sehingga orang lain itu yang mendengarkan juga mendapatkan pahala dari mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran yang kamu lantunkan. Nah, ternyata ketika si anak ini tampil nggak kedengeran suaranya, misalkan begitu ya. Nah, bukan berarti kemudian kita gimana sih sudah dipesan ya atau dimarahi atau dibandingkan, tidak. Kemudian kita berikan apresiasi. Oh, ternyata kamu sudah berani tampil di depan. Bunda senang sekali. Besok-besok tampil lagi suaranya yang lantang ya. Kita motivasi lagi. Itu juga bisa. Kita tidak apa namanya ya. Kita mengapresiasi yang dia lakukan. Kita puji ya. Kita puji itu dari sisi kan tadi ya. Dia sudah berusaha. Misalkan kita bilang, oh tadi sudah berusaha pakai suara keras ya, tapi Bunda belum dengar. Besok lagi suaranya lebih keras lagi biar Bunda dan yang lain lebih dengar seperti itu. Ini sudah suatu apresiasi. Mungkin itu Ustazah Nova yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah, terima kasih Bu Dokter. Sudah terjawab ya Bunda Elmaher. Baik, ada lagi pertanyaan? Monggo Bunda ditunggu pertanyaannya. Apa masih ada yang mau bertanya? Saya tunggu, monggo. Bisa menggunakan raise hand atau chat Zoom, monggo Bunda. Masih ada yang mau bertanya?
Ye, sami-sami. Apa ada pertanyaan? Kami persilahkan. Baik. Apabila tidak ada pertanyaan, sesinya saya tutup, ya. Baik. Alhamdulillah, seluruh pertanyaan Bunda-Bunda sudah terjawab oleh Dr. Erwina. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita sebagai orang tua dalam menstimulus anak usia dini. Baik, sebelum sesi ditutup, kepada Dr. Erwina, mohon untuk menyampaikan closing statement-nya. Monggo, Dokter. Ya, terima kasih Ustazah Nova. Jadi, ayah bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai orang tua diberikan amanah oleh Allah ya untuk menjaga anak kita, mendidik anak kita menjadi anak yang berkualitas. Ini amanah ya, berarti memang harus kita jalankan sebaik-baiknya. Tentunya kita harus butuh ilmu dan kita harus terus mengupgrade ilmu kita. Jangan pernah bosan untuk mencari ilmu. Dan pada anak-anak kita yang masih berusia dini, maka kita harus terus memberikan stimulasi yang benar. Dan tentu kita harus tahu bagaimana cara kita memberikan stimulasinya. Jangan sampai kita sudah bersemangat untuk memberikan stimulasi, ternyata stimulasinya keliru. Mudah-mudahan dengan memberikan stimulasi yang benar, ditambah dengan nutrisi yang cukup bagi anak usia dini, kelak anak kita akan tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang berkualitas dan bisa menjalankan tugas mulianya di muka bumi sebagai khalifat. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Erwina yang telah memaparkan materi sekaligus memberi penjelasan yang gamblang kepada kita terkait kiat menstimulus perkembangan fisik motorik anak usia dini. Tak terasa sudah sampai di penghujung acara. Mari kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustadzah Nurul. Kepada Ustadzah Nurul kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il ustadzina wa li jami'il masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna min afatid dunya wa azabil akhirah wa min fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al auladana wa zurriyatina min ahli ilmi wa ahli Qur'an wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum ahli syarri wa dhair. Allahumma barik lana fi umurina. Allahumma barik lana fi rizqina. Allahumma barik lana fi hayatina. Allahumma barik lana fi ilmina yanfa'u fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut
ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadzah Nurul yang telah memimpin doa pada acara kita hari ini. Semoga menjadi kebaikan bagi Ustadzah dan para hadirin sekalian, baik ayah bunda dan para hadirin yang dirahmati Allah. Semoga dengan kegiatan hari ini menjadikan kita sebagai orang tua yang di hadapan Allah, termasuk orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mendidik Ananda menjadi anak yang solih-solihah, cerdas, dan berkepribadian Islam. Saya selaku MC mewakili teman Taut Al-Habib memohon maaf jika terdapat kekurangan. Semoga ini bermanfaat. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.